Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para kiai, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, yang dalam hal ini hadir Kiai Haji Rashid Ubab Maimun Zubair, yang kami hormati Kiai Haji A'wani, Kiai Haji Imam Sofan, Kiai Haji Ahmadi, Kiai Haji Ahfaz Faisal Hamid Baidowi, pimpinan Partai DPW P3 Jawa Tengah, ada Bapak Haji Abdul Aziz yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Kiai Haji Nawawi Khalil Suyuti, Wakil Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Jadi Mbah Nawawi ini Wakil Ketua DPW, jadi wani tenanan, terang-terangan P3 nih. Yang kami hormati jajaran DPC P3 Rembang, ada Gus Umam, ada seluruh jajaran anggota fraksi P3 DPRD Rembang, Bapak Bupati, Gus Wakil Bupati, para pimpinan partai politik se-Kabupaten Rembang, semuanya saja, Mas atau Gus, ya, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Rembang sekaligus merangkap Ketua Alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ini baru ada Ketua Alumni Lirboyo, Ketua PDI Perjuangan ini ya. Kalau di Rembang, tapi kalau keluar dari Rembang ke Semarang udah enggak ketua alumni ya. Ketua asli. Ini menunjukkan, ini nyata, ya toh. Kalau kader NU itu memang ada di mana-mana. Ini nanti tak buat contoh khusus ini kan. Ketua PDI Rembang itu alumni apa? Lirboyo. Dan dulu sama-sama saya wakil ketua Ma'arif NU Lasep. Nah, jadi tak promosi no gini, menawa wong iso katut, ya kan? Atau dalam koalisi baru atau koalisi lain. Mas Bayu, terima kasih. Sudah lama sekali enggak hanya dengan Pak Hafid, kayaknya dengan saya juga udah lama enggak ketemu. Karena pandemi ya, tapi dalam apa hubungan medsos itu sering terus kita jabri-jabrinan gitu ya. Ada Ketua Hanura, Ketua Gerindra, Ketua PKS, Ketua Golkar, Demokrat, kenal kabeh wong dhewe kabeh jan-jane iki. Yang kami hormati Ketua NU Cabang Rembang Pak Kiai Haji Sunarto, terima kasih atas kerauhannya, dan NU Cabang Lasem Pak Masun. Kalau ketua NU aslinya udah sering
ketemu di Lasem. Jadi alhamdulillah para pimpinan PAC dan hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Gus Umam, Pak Hafid, sama Pak Abdul Aziz tentang keinginan kuat P3 Rembang melanjutkan tradisi menang di pemilu legislatif dan juga menang di pemilu atau di pilkada. Ini satu tekad yang memang pas ya, nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Umam tadi. Kerja-kerja politik P3 Rembang selama 2 tahun pandemi ini luar biasa, tidak kenal lelah. Bahkan dalam kurun waktu 6 bulan P3 Rembang sudah bisa melaksanakan muscap dan musancap se-Kabupaten Rembang. Bahkan pertama kali SK keluar PAC itu adalah SK PAC Kabupaten Rembang. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah, saya bersyukur banget ya. Syukur bahwa P3 Rembang dalam membangun organisasi berjalan, bahkan saya bisa mengatakan semangat ya, teman-teman Rembang ini bisa menjadi atau bisa menginspirasi DPC-DPC lain untuk bisa seperti P3 Rembang. P3 Rembang memang bukan yang terbanyak perolehan kursinya di seluruh Indonesia. Ada masih DPC P3 Pamekasan. Tetapi insya Allah ya, 10 kursi P3 Rembang ini 10 tahun Pak Hafid sebagai bupati insya Allah akan bisa menambah kursi P3 Rembang ya. Pak Hafid masih ada tugas 2024 ya untuk menambah kursi P3 Rembang. Gus Umam ya, ini ketua DPC Rembang tetapi juga merangkap ketua DPC di mana-mana kayaknya. Enggak tahu jadi konsultan atau apa gitu ya. Ini memang sebuah kadang Rembang saiki lagi jadi apa? Trending topik di nasional. Ada ketua umum PBNU dari Rembang, menteri agama dari Rembang, dan saya ya sekjen partai politik dari Rembang, sering jadi bahasan di Jakarta. Tapi alhamdulillah setidak-tidaknya saya ketika menerima tugas sebagai sekjen pada saat itu, hari ini saya sudah merasa nyaman sekali mendapatkan teman Gus Yakut sebagai Menteri Agama, bahkan mendapatkan guru Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Karena beliau amat sangat perhatian sama Partai Persatuan Pembangunan. Amat sangat. Tapi dengan yang lain juga perhatian. Santai saja Mas Ridwan, karena sama katanya ya. Jadi saya itu kayak dapat ya, dulu waktu jadi sekjen itu kayak Rumyatun Ghoiru Romin, tapi sekarang kayaknya bener-bener Ghoirunya itu sedikit-sedikit udah mulai hilang, udah agak pas gitu. Ketika tidak lama atau ya tidak lama setelah saya jadi sekjen, banyak pihak mempertanyakan, banyak pihak meragukan ataupun juga was-was, khawatir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tepatnya ketika setelah muktamar NU kita mendapatkan banyak blessing, mendapatkan banyak support dari para kiai. Setiap kami bersilaturahmi dengan para kiai terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, ingat kami memang belum bersafari ke Jawa Tengah karena nunggu Mbah Nawawi katanya buat baju tapi belum selesai-selesai. Nggak tahu kapan ini kan.
Udah kita tunggu silaturahmi, tapi yang silaturahmi cuman gendul botolnya saja yang silaturahmi. Nanti Jawa Tengah nunggu Mbah Nawawi. Jadi setiap kalau kita berkunjung ke kiai-kiai itu, mereka tidak hanya khawatir, tidak hanya lalu karena khawatir mendoakan, tetapi alhamdulillah mereka juga ikut langsung di dalam membantu P3 dengan memberikan misalnya putranya untuk nyalek, santrinya untuk nyalek, bahkan ada yang sudah siap menjadi pengurus P3. Saya di Pasuruan diberi hadiah, ya, putranya Kiai Haji Idris Hamid menjadi ketua DPC P3 Pasuruan. Ini juga karena support dari beberapa petinggi PBNU. Sebelum saya kasih SK juga saya tentu akan secara etika, secara fatsun politik juga matur kepada beliau-beliau. Misalnya matur kepada Pak Sekjen PBNU, ini gimana Jawa Timur kalau ketuanya ini, kalau calegnya nanti ini. Jadi alhamdulillah hari ini banyak pihak tidak hanya mendoakan tetapi juga memberikan langkah konkret kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilu 2024 nanti bisa lebih baik lagi. Ya. Insya Allah pemilunya tetap 2024 ya. Walaupun Caimin usul penundaan ya, ada Bang Zul usul penundaan, ya kita berdoa kalau dari beberapa kesempatan bertemu dengan masyarakat sebagian besar, bahkan hampir semuanya lah ya, masyarakat menginginkan apa yang menjadi tahapan-tahapan bangsa ini itu bisa tetap terlaksana dengan baik. Perlu kembali kita sama-sama mengingat kenapa sih dulu reformasi itu terjadi. Reformasi muncul dulu karena memang betapa kuatnya eksekutif heavy itu dulu luar biasa, membuat masyarakat, membuat kita semua merasa terkungkung dalam sebuah situasi keadaan yang tidak memberikan kebebasan kepada kita. Oleh karena itulah reformasi muncul. Pak Narto paham banget pada waktu itu ya, bagaimana menjadi kader P3 di masa Orde Baru pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. APBD saja kok usul aspirasi kayak sekarang. Ini udah enak sekali kalau sekarang ini. Dulu itu mindah koma aja, nambah 0 koma aja nggak bisa kayaknya kalau soal anggaran. Jadi sekarang ini luar biasa. Itulah kenapa kekuatan eksekutif yang merajalela sehingga bisa puluhan tahun jadi presiden, bisa seenaknya saja ya dalam pemilu misalnya ya. Itu menjadi problem dalam reformasi. Oleh karena itulah ketika Harmoko 1997 mengusulkan mengangkat kembali dengan teman-teman MPR Pak Soeharto karena dianggap kerjanya sangat memuaskan, didukung oleh masyarakat. 1 tahun setelah itu dilengserkan, ya. 1 tahun setelah itu dilengserkan. Dan yang terjadi adalah MPR langsung membuat ketetapan MPR nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden wakil presiden. Kenapa? Karena itu menjadi pintu masuk eksekutif heavy, menjadi pintu masuk menguatnya ya dominasi eksekutif pada masa-masa Orde Baru saat itu, dan diperkuat dengan amandemen. Dan amandemen yang pertama di tahun 2000 itu adalah amandemen tentang pasal pembatasan masa jabatan presiden. Jadi memang sedikit hal yang penting perlu kita ingat terkait dengan reformasi dulu. Jadi kalau sekarang ada yang ingin mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, ini memang bertolak belakang dengan spirit reformasi yang didengungkan oleh tokoh-tokoh yang sekarang ini ada.
Ya, anak-anak muda sekarang ini yang jadi politisi itu dulu demo di jalanan ya ingin melakukan pembatasan masa jabatan presiden. Tentu menjadi sangat ironi kalau sekarang ya kebalikannya. Jadi Bapak sekalian, apapun yang terjadi, P3 alhamdulillah setahun ini sudah melaksanakan muscap, ya, sudah mengeluarkan SK lebih dari 400 DPC. Ini benar-benar muscap. Bukan hanya penunjukan, bukan hanya kita langsung buat SK, tapi benar-benar muscap. Ya, yono kandidate, ya, nggak kayak Rembang. Kalau Rembang kemarin nggak ono kandidat calon tunggal. Mbah rawani mbah apa ya. Sajane yono sing kepengin tapi ya kayaknya do wedi kabeh soalnya didukung oleh semua partai politik Gus Umam ini. Saya heran muscap tapi yang SMS ke saya itu ketua-ketua partai politik Rembang. Gus Umam mohon nggih P3 Rembang. Nah ini bukan PAC-nya yang usul tapi ketua partai lainnya yang usul saya. Ya wis dituruti gitu. Nyatane ya apik alhamdulillah. Ya mulai dari kegiatan vaksin ya bagus. Kegiatan musancapnya tadi juga disampaikan ada kegiatan istighosah bapak-bapak atau ibu-ibu itu bapak-bapak ya bapak-bapak biasanya kegiatannya ini ibu-ibu terus sekarang bapak-bapak kegiatan saya lihat ya di media sosial tiap setengah bulan kumpul bakaran dan sebagainya alhamdulillah ini pertanda memang iklim di Rembang ini kondusif tetapi juga tetap dinamis jangan hanya kondusif ya Pak Bupati, harus ada dinamikanya. Karena apa? Karena kita perlu inovasi-inovasi. Ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Hafid menyampaikan pemerintah Kabupaten Rembang memberikan hibah tanah kepada PCNU Rembang. Dan insya Allah tadi sudah bisi saya Pak Masun, PCNU Lasem juga akan dikasih. Tenang aja, ya. Nggak tahu. Pas ada saya orang Lasem nggak tahu tapi tadi langsung ngomong begitu tadi. Jadi ini gunanya ya pentingnya kita punya pemimpin, punya bupati, ya bupati pentingnya ya kayak gini, punya DPR. Saya berkali-kali di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa orang kadang mengatakan politik itu seolah-olah seperti di luar koridor ibadah, sepertinya kok di luar koridor pendidikan, kayak dolanan atau main-main atau apa gitu ya. Bahkan dikesankan, dicitrakan politik itu korup, politik itu konflik, politik itu tukaran, gegeran dan sebagainya. Ya memang begitu, bukan hanya politik. Kok urusan politik, urusan takmir masjid we gegeran ya akeh. Ya kan? Urusan madrasah we gegeran ya akeh. Barusan saya dapat laporan ataupun juga curhatan ada saja yang misalnya warisan pondok, warisan masjid, warisan apa? Sekolah itu juga rame. Jadi kalau soal rame ya di mana-mana, ya bukan hanya di politik. Politik rame itu bukan jangan dilihat ramenya, tapi dinamika, ya mulai dari pendapat sampai pendapatan lah yang namanya politik dinamikanya itu. Dan itu wajar. Jadi jangan sampai ada orang merasa takut, merasa enggak nyaman dengan dinamika politik. Biasa rebutan ketua umum, rebutan sekjen, rebutan ketua DPC, engko rebutan calon bupati, rebutan apa? Calon nomor 1 sapa, nomor 2 sapa, itu biasa. Ya kadang-kadang memang ada yang harus kita rebut. Kadang-kadang ada yang harus kita rebut. Tadi. Jadi dinamika ini akan mencerdaskan kita. Dinamika ini akan menambah daya dobrak inovasi kita. Insya Allah pengalaman-pengalaman ya jam terbang itu akan membuat
luar biasa dinamika plus harmoni dalam politik di Rembang ini. Saya sering mendapatkan cerita bagaimana dulu ayah saya Pak Thoifur itu yo ora iso pidato, yo kadang isih kagok menghadapi masyarakat, tetapi sering diminta oleh Mbah Maimun untuk mewakili, sering diminta oleh Mbah Khalil Bisri untuk mewakili. Ya. Akhirnya terbentuk. Akhirnya nyekrup dengan masyarakat. Karena apa? Karena jam terbang. Karena apa? Karena jam terbang. Jadi memang jam terbang itu ya penting Pak Hafid. Benar sekali ya. Wakil bupati nanti bupati ya. Pak Hafiz sendiri mengajari dulu pas dari wakil bupati toh, terus dari bupati DPR ya, mungkin nanti jadi ketua fraksi, jadi anggota, jadi ketua DPR, pimpinan DPR, PAC, jadi DPC. Saya itu dulu juga awal hanya wasekjen dan kerja saja. Pokoknya apa yang diberikan pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Lalu jadi ketua DPP ya, lalu setelah jadi ketua DP jadi wakil ketua umum, lalu setelah jadi wakil ketua umum ya jadi sekjen dan sebagainya, mengalir saja. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab itu dikerjakan dengan baik. Wakil-wakil ketua DPC itu sudah terbagi tugasnya habis. Jadi kalau DPC itu mestinya enggak ada orang yang nganggur. Ada bidang OKK, ada bidang apalagi bidang pendataan, ada bidang pemenangan dapil, ada bidang isu-isu strategis, ada bidang ini partai. Ini enggak tahu, partai P3 sekarang ini mencoba mengembangkan budaya atau tradisi ZIS, zakat, infak, sedekah. Ini partai Islam. Saya lihat sumber pendanaan atau mungkin partai-partai lain, termasuk juga ormas-ormas Islam lain, memang belum maksimal di dalam memanfaatkan potensi ZIS anggotanya. Wis rapopo, ada yang mengatakan partai kok ngurusi zakat barang, partai kok ngurusi infak barang. Tapi alhamdulillah Gus Umam tadi nyampaikan hanya bermodal omplong itu apa ya, koin bisa mengumpulkan berapa Gus? 50 juta. 50 juta itu luar biasa. Kita bisa berbuat apa saja. Bayangkan kalau DPC seluruh Indonesia 50 juta kali 500 DPC bisa memanfaatkan potensi ZIS seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan di DPP. Rumah Persatuan Umat sudah membuka penyaluran ZIS ya, dan saya cek tadi sudah mendekati 1 miliar. Saya cek tadi sudah mendekati 1 miliar. Bahkan ada dari orang lain bukan orang P3 yang nyalurkan zakat atau infaknya ke Rumah Persatuan Umat. Ini luar biasa. Memang Rumah Persatuan Umat bukan rumahnya P3, bukan organisasinya P3, tetapi alhamdulillah Rumah Persatuan Umat didirikan oleh para kader P3 yang concern pada soal sumber dana, terutama sekali dalam bidang bantuan pendidikan, bantuan kebencanaan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kemarin kita buka awal itu ketika kita turun ke Semeru, dan alhamdulillah kita termasuk partai, termasuk ya masyarakat yang pertama turun ke lapangan. Hari pertama, memang kebetulan saya waktu itu di Jawa Timur. Saya ngantor di Jawa Timur itu dalam seminggu kadang 3 hari ya, untuk bertemu dengan seluruh DPC dan seluruh kader P3 di Jawa Timur yang alhamdulillah sekarang sudah jauh sangat berkembang dan berpotensi untuk bisa membesarkan Partai Persatuan di sana. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Muskercap ini menjadi forum penting bagi bagaimana P3 Rembang ke depan. Seperti yang disampaikan tadi, target-target pemenangan itu
terumuskan dalam strategi konkret di lapangan. Bagaimana kerja-kerja teman-teman fraksi, bagaimana kerja teman-teman struktur PAC, ya. Kita masih punya tugas untuk membentuk ranting. Ranting itu menjadi pusat pergerakan suara di TPS. Jadi wakil-wakil ketua ranting itu adalah koordinator TPS di masing-masing TPS seluruh Kabupaten Rembang. Saya yakin P3 Rembang tentu akan bisa mengisi, ya, TPS-TPS itu. Dan saya yakin juga bahwa dinamika di Rembang ini akan menjadi inspirasi dari daerah-daerah lain. Tadi malam DPC Pati bersama dengan pengurus GPK, ya, datang ke sini melihat secara langsung, beraudiensi dengan teman-teman P3 dan juga GPK Rembang. Dan alhamdulillah luar biasa, sebagian pengurus GPK Pati, sebagian para satgas GPK Pati yang tadi malam daftar, yang jumlahnya itu ada 250-an lebih, ya, itu rata-rata pengurus dan atau juga mantan atau masih menjadi pengurus Ansor atau pengurus IPNU atau bahkan ada yang pengurus MWC di Kabupaten Pati. Tapi ya itu, mereka datang, ya pasti tadi Pak Bupati minta seragam Satgas Banser, Satgas GPK. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, harmoni dan juga dinamika di Rembang ini mohon agar tetap dipertahankan. Saya terus terang menjalin harmoni ini juga dengan kerja keras. Kemarin di pilkada, ya, ini termasuk langka tapi nyata, ya. Pilkada dari pagelaran 5 tahun ini P3 koalisi dengan PKB, ya, di Kabupaten Rembang ini. Dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Ini saya ceritakan ke teman-teman di PBNU, ya, walaupun ketua umum PBNU-nya orang Rembang sendiri dan tahu sendiri, ya, tetapi biar mereka tahu bahwa yang namanya harmoni itu bisa kita ciptakan di mana saja, ya, di mana saja. Dan alhamdulillah harmoni Rembang di pilkada kemarin sekarang sudah lari ke Jakarta, nular ke Jakarta. Sekarang, ya, hubungan kami DPP P3 dengan PBNU juga bagus. Dalam seminggu kemarin Ketua Umum PBNU bertemu makan bareng dengan Ketua Umum P3. Dan alhamdulillah Ketua Umum PBNU Gus Yahya akan hadir memberikan pidato tunggal di Harlah P3 27 Maret di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang. Ini yang minta beliau, tolong saya nanti hadir, ya, dan saya siapkan tempat di Malang, dan di Malang itu adalah di rumah mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi. Sudah rapat, sudah disiapkan semua, nanti rombongan Rembang Pak Hafid kita minta untuk hadir di sana, ya. Walaupun tidak bisa semeriah atau sebanyak, ya, yang kita inginkan, tetapi karena masih pandemi jadi cukup, ya. Cukup 1.000 atau 2.000 orang lah, ya. Ini optimisme yang perlu kami sampaikan bahwa banyak pihak masyarakat welcome terhadap Partai Persatuan Pembangunan, dan pada akhirnya ini akan menjadi tantangan kita, tantangan untuk memaksimalkan peran kader P3 di masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah kepada warga Nahdlatul Ulama. Beliau sampaikan P3 itu bagian, ya, secara historis dilahirkan oleh Partai Nahdlatul Ulama. NU ini juga besar, nggak mungkin NU hanya digawangi oleh satu kekuatan politik saja. Apalagi kalau hanya misalnya
satu partai politik dapat 1 juta, 2 juta, tapi NU ini banyak puluhan juta yang perlu peran serta, perlu kerja dari berbagai pihak. Oleh karena itulah kita lihat ya, kemarin Pak Suharso selaku Menteri Bappenas sudah melakukan persiapan MOU, dan insya Allah nanti di rapat kerja nasional NU di Cipasung itu nanti Bapak Menteri Pak Suharso Mono Arfa juga akan hadir untuk melakukan MOU dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama tanggal 25, 24, 25 di Cipasung. Dari Cipasung nanti bareng-bareng dengan Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum P3 terbang dari Tasikmalaya ke Malang, insya Allah untuk membuka dan memberikan arahan di depan kader Partai Persatuan Pembangunan di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang. Bapak dan Ibu sekalian, itu kira-kira beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan. Pada siang hari ini saya juga ingin menyampaikan sedikit ya apa yang menjadi komitmen Partai Persatuan Pembangunan untuk terus menjadi wadah aspirasi umat Islam soal bagaimana 24 ke depan. Kita ingin ada kesinambungan program-program pemerintah seperti apa yang selama ini sudah dirintis oleh Pak Jokowi, itu juga akan kita laksanakan bersama kekuatan bangsa ini. Jadi siapapun nanti yang akan menggantikan ya kepemimpinan itu tentu punya tanggung jawab untuk menyinambungkan program-program pemerintah sebelumnya. Saya termasuk juga nanti yang akan menggantikan Pak Hafid. Itu sudah selayaknya perlu ada support ya, program-program yang baik harus dilanjutkan. Yang kedua adalah bahwa P3 sebagai partai yang selama ini komit terhadap apa yang menjadi harapan umat Islam. Kita bisa cek ya dalam kebijakan-kebijakan legislatif, dalam kebijakan-kebijakan perundang-undangan, kebijakan penganggaran, ini sudah kita buktikan. Dulu yang namanya Menteri Perumahan Rakyat, ini satu contoh saja, itu tugasnya menyediakan rumah-rumah untuk rakyat. Dan rumah-rumah untuk rakyat itu yang kita tahu ya perumahan rakyat miskin kota, perumahan rakyat ya di pedesaan dan sebagainya. Tetapi ketika menterinya P3 waktu itu Pak Suharso dan dilanjutkan Pak Jan Farid, definisi rakyat itu kita perluas, tidak hanya rakyat dalam kacamata yang kita pahami sebelumnya, tetapi juga rakyat itu adalah santri, rakyat itu adalah mahasiswa. Ini tafsir dari Menteri P3, tafsir dari kader P3, tafsir dari orang yang memang paham tentang pesantren. Akhirnya menafsirkan Menteri Perumahan Rakyat itu ya menteri yang juga bantu rusunawa untuk santri, menteri yang bantu untuk apa kebutuhan mahasiswa, mahasiswi ya, bukan hanya rakyat yang sebagaimana atau sebelumnya dipahami. Itu gunanya kita punya pemimpin yang paham tentang ya spirit keislaman, spirit keumatan. Jadi ada inovasi. Jadi perlu kami sampaikan, dulu ada rusunawa pertama yang kita dapatkan itu adalah kita realisasikan termasuk rusunawa Al-Anwar itu ya hasil dari ijtihad menafsirkan, memperluas tafsir dari rakyat menjadi termasuk santri. Dan sekarang yang kita perjuangkan adalah memperluas makna kata zina dalam KUHP. Kalau sekarang yang namanya zina dalam KUHP, Mbah Nawawi, itu ya hanya suka sama
kalau tidak suka sama suka. Kalau suka sama suka ya enggak zina. Ya. Kalau suka sama suka itu enggak zina kalau menurut KUHP. Itu yang P3 ingin perjuangkan, memperluas makna zina ya, sesuai dengan spirit, sesuai dengan tafsir atau pemaknaan yang kita pahami di pesantren, yang kita pahami di warga Nahdlatul Ulama atau warga umat Islam secara keseluruhan. Ini yang kita perjuangkan. Dan ini kalau enggak pernah dekat dengan kiai, enggak pernah nyantri sama kiai, ya enggak bakal mau memperjuangkan seperti ini. Ini dua contoh saja, yang satu sudah nyata tetapi yang satunya belum nyata, belum terrealisir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin agar spirit ya, warna-warna kebijakan-kebijakan politik baik undang-undang anggaran itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya pilihlah Partai Persatuan Pembangunan. Kira-kira begitulah Mbak Ridwan ya. Terima kasih, selamat bermuskercap Gus Umam ya. Alhamdulillah saya senang sekali muskercap kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Anwar ya. Sebenarnya beliau sangat senang di sini dan pengen hadir, tapi Gus Ubab dan Gus Roji, Gus siapa lagi ya, Gus Rokib ya, hari ini berada di Syria ya, berada di Syria, sudah seminggu lebih di sana dan akan sampai puasa diteruskan ke umroh ya, berziarah, salah satunya juga berziarah ke makam Mbah Maimun. Beliau senang sekali kegiatan Muskercap P3 ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Anwar. Jadi sebagian besar kegiatan-kegiatan kita laksanakan di Pondok Pesantren, termasuk nanti harlah P3 di Malang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikam. Insya Allah kita minta kepada kader P3, WPP ya, PAC, tolong nanti berangkat ya Gus Umam, mungkin anggota DPRD bisa nyiapkan satu bis satu gitu mungkin. Pak, kalau Pak Bupati mungkin lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muskercap DPC P3 Kabupaten Rembang dengan ini kita buka secara resmi. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.